Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fikri Hafid dari kelas 3 PAID dengan NIM 21411040234. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dari sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran dan sebutkan contoh aplikasinya. Sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mencari atau mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Sumber belajar juga dapat digunakan sebagai acuan, rujukan, atau referensi dalam pembelajaran. Sumber belajar juga dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan by design dan dimanfaatkan by utilization, serta bahan belajar yang menyatu maupun yang tidak menyatu. Dan contoh aplikasinya itu adalah buku, modul, LKS, majalah, koran, dan lain sebagainya. Baik, untuk berikutnya pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar menurut buku Ani Cahyadi dan analisis masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Menurut buku Ani Cahyadi, sumber belajar itu terbagi menjadi 6. Pesan atau message. Pesan atau message atau pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Selanjutnya yaitu ada orang atau people. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Yang berikutnya yaitu ada bahan. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan peran-peran pembelajaran seperti buku paket, handbook, modul, program video, audio, dan film. Selanjutnya itu ada alat atau device. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan 3 poin yang sudah disebutkan tadi. Yang berikutnya ada metode. Metode ialah cara penyampaian materi kepada peserta didik sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi tersebut. Yang selanjutnya ialah lingkungan. Lingkungan ialah situasi dan kondisi baik di sekolah maupun yang di luar sekolah. Selanjutnya ada analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari macam-macam sumber belajar tersebut. Yang pertama yaitu pesan. Kelebihannya mudah dipahami, tetapi kekurangan gambar dan hanya berbentuk teks. Selanjutnya ada kelebihan orang, yaitu dapat dijadikan contoh. Selanjutnya ada kelebihan bahan, yaitu mempermudah jalannya kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kelebihan alat. Kelebihan alat yaitu memudahkan peserta didik dapat belajar karena dapat menampilkan gambar. Sedangkan kekurangannya terkadang banyak alat yang error. Setelah itu teknik. Kekurangan teknik adalah penyampaiannya yang terkadang salah. Selanjutnya lingkungan. Kekurangan lingkungan
banyak sekolah yang lingkungannya mungkin kurang memadai. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara Anda menetapkan sumber belajar yang tepat untuk digunakan. Menurut saya sumber belajar yang digunakan sebaiknya dapat memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, sumber belajar yang digunakan sebaiknya memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya, sumber belajar yang digunakan seharusnya dapat diobservasi, dianalisis, dan dicatat dengan teliti. Nah, selanjutnya, sumber belajar seharusnya dapat memudahkan siswa dalam menghadapi problem yang terjadi ketika belajar mengajar. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.